minat Manchester United terhadap pemain muda Liga de Quito, Ederson Castillo, semakin meningkat. Hal itu menurut jurnalis Johanna Calderon melalui The Una SF. Ia melaporkan bahwa Manchester United terus memantau pemain berusia 16 tahun itu dengan sangat cermat. Sebuah laporan dari Bolavip awal pekan ini menyatakan bahwa Manchester United adalah salah satu dari beberapa klub Eropa yang saat ini memantau Castillo. Ia baru-baru ini memenangkan gelar U19 bersama Liga de Quito dan dianggap sebagai salah satu prospek akademi klub yang paling cemerlang. Ia telah beberapa kali berlatih dengan tim senior dan juga telah diperhatikan di Eropa. Calderon mendukung hal itu, menegaskan bahwa minat Manchester United itu nyata, sambil memberikan profil tentang pemain muda tersebut dan mengapa ia sangat dihargai. Pada bulan Maret, ia memperbarui kontraknya dengan Liga Deportiva Universitaria selama 3 musim. Ia melakukan debutnya pada usia 15 tahun bersama Pablo Vitamina Sanchez yang memberinya kesempatan. Ia adalah pemain yang baru saja berusia 17 tahun pada hari Rabu. Ia tampil menonjol di kejuaraan U19 bersama Liga Deportiva Universitaria. Pelatih juga menyukainya karena mereka telah melihat kepribadiannya yang tepat untuk bermain di lini tengah. Ia memiliki postur tubuh yang baik serta interpretasi untuk menemukan ruang-ruang tersebut. Dia memiliki masa depan yang cerah, yang pada bulan Juni menjalani magang di Anderlecht selama 2 minggu. Merekrut talenta Ekuador sangat populer saat ini. Arsenal, Chelsea, dan Bayern Munich semuanya telah menargetkan pemain remaja akhir-akhir ini, dan klub-klub di Eropa sangat mengincar negara tersebut. Pencarian bakat Castillo oleh Manchester United tentu saja termasuk dalam kategori tersebut. Dia adalah nama yang patut diperhatikan ke depannya. Kemungkinan besar, bukan hanya mereka yang bertanggung jawab di Old Trafford yang mengawasinya. Klub raksasa Super League Turki, Fenerbahce, dilaporkan telah melancarkan upaya serius untuk merekrut pemain sayap Inggris, Jadon Sancho, yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa dari Manchester United, menurut sumber yang dikutip oleh Turkish Football. Langkah ini didorong oleh permintaan khusus pelatih baru Fenerbahce, Domenico Tedesco, untuk pemain sayap yang cepat dan berpengaruh. Presiden klub, Saadettin Saran, dikabarkan sedang berupaya memperkuat skuad sesuai dengan tuntutan Tedesco, dengan penyerang sayap sebagai target utama. Tim manajemen telah menempatkan Sancho yang berusia 25 tahun di puncak daftar transfer mereka, menyadari keinginannya untuk meninggalkan Aston Villa setelah adanya laporan masalah dengan manajer Unai Emery. Manajemen Fenerbahce telah meminta pertemuan dengan perwakilan bintang Inggris tersebut, berharap dapat membawa pemain sayap kiri itu ke Istanbul selama jendela transfer musim dingin mendatang. Sancho saat ini dipinjamkan ke Aston Villa, tetapi kontrak permanennya dengan Manchester United berlaku hingga Juni 2026. Laporan menunjukkan bahwa Manchester United juga ingin melepas pemain tersebut yang memperkuat posisi Fenerbahce. Klub Turki tersebut berencana untuk mengamankan Sancho dengan biaya transfer yang wajar, percaya bahwa kesiapan pemain untuk memulai babak baru akan membantu negosiasi. Masa peminjaman Sancho di Aston Villa belum memberikan awal baru yang diinginkannya. Penyerang tersebut kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, hanya tampil dalam 13 pertandingan di Liga Eropa, Liga Premier, dan Piala EFL, dengan total hanya 529 menit bermain. Yang terpenting, bintang Inggris tersebut belum mencetak gol atau assist untuk klub tersebut. Kurangnya kesempatan bermain reguler di tim utama sejak pindah ke Manchester United juga membuat Sancho kehilangan tempatnya di tim nasional Inggris dengan penampilan terakhirnya terjadi pada Oktober 2021.
Manchester United menghadapi dilema jelang duel kontra Bournemouth pekan ini. Sebab ada 3 pemain Afrika Setan Merah yang terancam absen. Bryan Mbeumo, Kamerun, Amad Diallo, Pantai Gading, dan Noussair Mazraoui, Maroko, tidak ada kejelasan bisa diturunkan pada laga tersebut. Ketiganya masuk dalam skuad negaranya untuk Piala Afrika 2025. Namun, ketidakjelasan tersebut tampaknya tidak memengaruhi moral Mbeumo atau Amad. Pada Jumat malam, pemain internasional Kamerun itu mengunggah foto yang diambil oleh Amad yang menampilkan dirinya dan Leny Yoro di Instagram Stories-nya. Dalam foto tersebut, Amad menunjukkan ekspresi lucu sementara Yoro tampak di latar belakang. Mbeumo menandai kedua rekan setimnya dan menambahkan pesan, "Tidak masalah kawan-kawan," disertai dengan emoji kacamata hitam. Ia membagikan gambar kedua, kali ini diambil oleh Yoro, dengan Amad sekali lagi menunjukkan ekspresi lucu di latar belakang. Meskipun Mbeumo dan Amad akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut, pemain Prancis Yoro akan tetap di United dan bertujuan untuk membantu tim. Berbicara selama konferensi pers pra-pertandingan pada hari Jumat, Amorim mengkonfirmasi bahwa masih ada ketidakpastian mengenai ketersediaan Mbeumo, Amad, dan Mazraoui untuk pertandingan melawan Bournemouth. Setiap tim nasional memiliki ide masing-masing tentang kapan mereka menginginkan para pemain. Itu tergantung pada pertandingan. Sejak tiba selama jendela transfer musim panas, Mbeumo telah menjadi sosok penting di bawah asuhan Amorim. Pemain berusia 26 tahun ini telah tampil di setiap pertandingan Liga Primer musim ini, mencetak 6 gol. Amad berada dalam posisi yang serupa, secara teratur tampil sebagai starter di posisi bek sayap kanan. Mazraoui kesulitan untuk mengamankan posisinya di musim ini, meskipun ia telah tampil di starting 11 untuk 2 pertandingan sebelumnya sebagai bagian dari formasi 3 bek. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan bek Manchester United, Diogo Dalot, pada tahun 2026. Sumber-sumber yang dihubungi tim TOT menyebutkan bahwa Direktur Sepak Bola Setan Merah, Jason Wilcock, sedang mempertimbangkan untuk menjual pemain internasional Portugal tersebut. Masa depan jangka panjang Dalot sedang dibahas secara internal oleh MU, karena klub telah mengetahui kemungkinan ketertarikan pada pemain internasional Portugal tersebut. Sumber-sumber mengatakan kepada kami bahwa Real Madrid memiliki minat jangka panjang pada Dalot, meskipun telah mendatangkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool pada musim panas 2025. Dani Carvajal semakin tua, dan kemampuan Dalot untuk bermain sebagai bek kanan, bek sayap kanan, bek kiri, dan bek sayap kiri merupakan faktor yang menarik bagi raksasa Spanyol dan Eropa tersebut. Atletico Madrid dan Bayern Munich juga tertarik pada pemain internasional Portugal berusia 26 tahun ini. Meskipun Wilcock dan stafnya senang dengan Dalot karena ia bermain bagus, mereka juga menyadari bahwa kontrak pemain FC Porto sebelumnya akan membutuhkan kenaikan gaji, sehingga ada diskusi awal tentang dirinya. Kontrak Dalot saat ini berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, tetapi pihak Dalot telah menghubungi MU untuk memulai pembicaraan pada tahun 2026. MU sekarang sedang menilai apakah mereka harus mempertahankan Dalot dalam jangka panjang, atau apakah mereka siap untuk melepasnya, mungkin secepatnya di musim panas mendatang. Meskipun memberikan peran penting dalam skuad, Dalot bukanlah pilihan utama dalam formasi 3-4-2-1 Ruben Amorim di MU. Tim U18 Manchester United meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Stoke City di Liga Primer U18 pada Sabtu pagi. Babak pertama berlangsung sengit,
dengan tuan rumah memberikan perlawanan ketat di lini pertahanan tim asuhan Darren Fletcher. Namun Raffe McCormack berhasil membuka skor beberapa saat sebelum jeda. Jayden Ogbebor menyamakan kedudukan setelah jeda, berhasil menembus pertahanan MU, sebelum melepaskan tembakan melambung di atas Fred Heath. Situasi tampak akan berakhir imbang hingga memasuki menit keempat waktu tambahan, sampai Loie Bradbury berhasil mencetak gol memanfaatkan umpan silang Joel Helafu untuk mengamankan 3 poin. Pertandingan di Clayton Wood dimulai dengan relatif lambat. Kedua tim membutuhkan waktu untuk saling memahami dalam laga Sabtu pagi tersebut. Stoke City hampir unggul lebih dulu ketika Ogbebor hampir saja mencegah tendangan gawang pendek Fred Heath. Tetapi kiper United itu berhasil menyelamatkan gawangnya dan mencegah gol yang hampir pasti terjadi. Stoke United menunjukkan pertahanan yang kokoh, tetapi Noah Ajayi berhasil menciptakan masalah bagi lini belakang mereka 2 kali berturut-turut menjelang akhir babak pertama, berputar dan berbalik untuk melepaskan 2 tembakan keras ke gawang dari posisi yang hampir sama, meskipun keduanya berhasil diselamatkan oleh kiper lawan, Lucas Knight. Akhirnya, tepat sebelum jeda, McCormack berhasil memecah kebuntuan, mencetak gol dari jarak dekat yang membentur mistar gawang setelah Knight menepi sundulan ke arahnya. Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, Ogbebor berhasil merebut bola lepas dan menyelinap di antara 2 bek MU, melepaskan diri dan melambungkan bola melewati Heath yang berusaha menghentikan serangan sang striker. Seperti yang dialami tim Fletcher di babak pertama, The Potters, dengan sesuatu yang harus dipertahankan, terbukti sulit untuk ditembus. Tampaknya momen itu akan terjadi di pertengahan babak, ketika Bailey menekan tinggi dan merebut bola kembali, akhirnya menemukan Doukan Koto melalui Loie Bradbury, tetapi Josh McWilliams melakukan blok di menit-menit terakhir pada upaya Koto, menggagalkan gol. Gabriel mendapat peluang penalti, dan Heath menepis upaya berbahaya McWilliams melewati mistar gawang di sisi lain, tetapi pertandingan tampaknya akan berakhir imbang. Namun, Helafu berlari ke garis gawang di detik-detik terakhir waktu tambahan, memotong ke dalam dan menemukan Bradbury di tengah untuk mencetak gol kemenangan, dan memberikan 3 poin penuh untuk United.